Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sendal dari Nike Main 001. Dan ini tuh bukan sembarang sendal ya. Menurut gue ini jadi gebrakan terbesar dari Nike di awal tahun 2026, dimana mereka tuh mainin di ranah yang belum pernah mereka tap in sebelumnya. Kali ini mereka bergerak di ranah neuroscience atau sesuatu yang mempengaruhi dari sisi pikiran gitu. Gokil, gue nggak nyangka ya sebuah sendal bisa diolah sedemikian rupa. Bahkan kemarin gue tuh sampai ngepost di Instagram, banyak banget yang nanyain gue gimana feel dari sendalnya. Dan kebetulan gue pengen say thank you juga dari Hot Sauce Sneaker yang udah minjemin gue sendal yang satu ini. Meskipun ini bukan size gue ya, karena ya untuk ngedapetin size gue katanya susah banget. Jadi ini size yang agak kecilan, tapi gue berupaya untuk nyobain sendalnya. Dan gue penasaran juga gitu gimana feelnya waktu dipakai, dan kita bakal bedah di video kali ini. Ada dua colorway, yang pertama warna abu-abu gini, yang satu lagi tuh kayak warna hitam gitu. Dan ini kebetulan set baru kita tuh agak repot gitu guys, nggak ada meja. Tapi ini colorway yang satunya hitam sama abu-abu gini, dan ini tergantung lah dari kalian lebih demen yang warna hitam atau abu-abu. Menurut gua sih dua-duanya oke sih sebenarnya, sama-sama keren gitu, tinggal lebih prefer yang mana guys. Dan saking susah buat ngedapetinnya, terutama untuk yang versi slide ini, nilai resell dari sendal ini juga bisa dibilang sih cukup gokil ya, dimana sendal ini dijual dengan harga 4 juta. Jadi pastinya itu jadi salah satu elemen yang bikin gua makin penasaran gimana sih dampaknya ketika gua pakai sendal yang satu ini gitu guys. Dan secara teknologi sebenarnya yang paling unik dari sendal yang satu ini terletak pada bagian bawah sendalnya, dimana di sini terdapat 22 dots yang bergerak secara independen dengan sistem ala-ala piston gitu guys. Jadi waktu dikasih tekanan di bagian bawah, di sini tuh kayak ada bagian yang nonjol, dan ini tuh akan menekan ke bagian saraf kaki kita, yang katanya bagian kaki kita tuh punya saraf yang banyak banget, yang itu juga pastinya terhubung ke bagian otak gitu. Kata Nike, dengan adanya teknologi ini tuh bisa bikin penggunanya berasa lebih mindful, berasa lebih stabil, berasa lebih efisien, dan lebih connect aja secara mind to body gitu. Which is ya kali ini gue harus bilang kata Nike gitu ya guys, karena itu sesuatu yang gue susah untuk ngukur gitu sebagai seorang reviewer gitu. Kalau Nike kan pasti dia punya alat-alat yang bisa menunjang untuk ngukur kayak gitu ya guys. Mungkin mereka waktu nyobain sendal ini, mereka pakai apa tuh yang kayak ditempel di kepala gitu loh. Jadi mungkin ada alatnya sendiri yang bisa ngasih feedback positif, ngasih barometer gitu untuk menunjukkan apakah ada dampak yang signifikan waktu menggunakan sandal yang satu ini. Cuma kalau gue kan, ya gue nggak ada alat-alat gitu ya. Paling-paling gue kalau suruh ngukur kayak gini, gue bisa dengan cepat nggak gitu? Mungkin ngitung kah atau apakah? Mungkin kalau kalian inget yang tren sosmed yang kemarin sempat rame, yang bisa ngitung 1 tambah 1, 2, 11 kali 11, 1, 2, 1, itu kali yang kayak gitu kali ya, mungkin ya. Cuma gue apa ya, sesuatu yang susah banget diukur bagi gue seorang reviewer, dan gue paling cuma bisa nginfoin ke kalian dari sisi feel-nya aja waktu dipakai, dimana secara teknologi sebenarnya ini juga ngingetin gue sama ala-ala sandal Chinese gitu, yang kalau kalian tahu di bagian sisi dalamnya itu kayak dikasih benjolan-benjolan juga yang berfungsi untuk memberikan pressure di sisi saraf kaki juga. Untuk yang versi Nike ini, karena di setiap dotsnya itu bergerak secara independen, jadi tergantung dari sisi tekanan yang kita kasih gitu. Kalau misalnya kita ngasih tekanan di area heel, ya bagian yang berasa bakal lebih ke area heel. Kalau di bagian tekanannya ada di area forefoot, ya bagian forefoot kita yang akan kena seiring kita berjalan menggunakan sendal yang satu ini. Kalau gue bisa kasih perbandingan, pakai sendal ala-ala Chinese itu pastinya gue pernah pakai juga, rasanya kan kadang ada beberapa bagian yang sakit gitu. Sedangkan untuk sendal ini nggak ada yang sakit sama sekali. Transisinya tuh berasa lebih seamless, lebih clean, dan secara foam yang digunakan juga pastinya lebih nyaman sih guys kalau menurut gue. Dan satu hal juga yang gue rasain waktu pakai sandal ini, area bagian dotsnya itu lebih dominan di area belakang
belakang sama di bagian sisi samping. Cuma kalau di area forefoot dan di bagian depan itu gue nggak terlalu ngerasa ada feel yang signifikan sih dari sisi dots-nya. Itu juga gue nggak tahu kenapa, tapi ya itu yang gue rasain juga waktu pakai sendal yang satu ini. Bear in mind juga sekali lagi, ini gue cuma dipinjemin sama outsource, jadi gue cuma bisa nyobain di sisi studio aja. Dan secara sizingnya ini juga agak kecilan gitu. Jadi mungkin itu sedikit berdampak juga dari sisi overall feel yang gue rasain waktu pakai sendal ini. Dan kalau ngomongin secara kenyamanan, buat gue sih ini jadi salah satu elemen yang cukup unik ya guys. Karena secara foam compoundnya menurut gue sih cukup oke, cushioningnya juga cukup oke, dan pastinya tuh ada sensasi unik dari sisi dots yang ada di bawah sini gitu. Kalau jalan kan kita gini ya, terus tekanannya tuh kayak ikut jalan juga gitu, jadi sensasi pressure point-nya ikut jalan juga ke depan, meskipun nggak yang terlalu berasa banget di area forefoot guys. Dan kalau atlet-atlet, mereka kebanyakan pakai sendal ini buat pre-game ataupun setelah pertandingan, dimana untuk pre-game sendiri katanya bisa ngebantu mereka untuk lebih fokus, lebih into the moment, dan juga setelah game ini bisa ngebantu mereka untuk jadi sebagai recovery slide juga. Juga kalau ngomongin secara desain yang ditawarkan, buat gue sih ini kelihatan futuristik banget, bener-bener kayak kelihatan nonjolin dari sisi teknologi. Dan gue ngerasanya kalau gue pakai sendal ini tuh berasa kayak anak yang peduli sport banget gitu, sangat-sangat mentingin dari sisi teknologi dari sebuah sendal gitu. Gue suka sama material tekstil di bagian atasnya, yang ini feel-nya kayak ala-ala neoprene gitu. Dan gue juga sangat-sangat appreciate sama Nike yang naruh internal material di sisi dalam. Dan gue nggak habis-habisnya ngomong ini tuh yang kita butuhin di sepatu-sepatu basketnya Nike yang pakai teknologi drop in, karena inner lining kayak gini tuh pastinya bikin makin nyaman gitu, nggak berasa keset di dalam dan makin enak aja. Di sendal ini menurut gue secara feel materialnya aman-aman aja. Di sini juga ada padding-padding yang menurut gue dapat meningkatkan kenyamanan dari si fits waktu menggunakan sendal yang satu ini. Dan beberapa detail yang cukup unik ada di bagian shoes logonya di bagian atas ini, di bagian samping, sama sedikit detailing di bagian belakang sendalnya. By the way, untuk yang bagian belakang ini kayak agak rawan-rawan copot gitu lah guys. Cuma ya kayak mungkin gampang copot sih ini, cuma mudah-mudahan enggak deh. Dan buat kalian yang penasaran sama sizingnya, sekali lagi ini gue nyobain pair yang bukan size gue. Gue biasanya pakai ukuran sepatu 43, dan di sini gue nyobain ukuran 40,5. Jadi lumayan jauh, tapi masih bisa masuk meskipun sempit banget. Tapi kalau gue bisa nebak secara sizingnya, kayaknya ini sih kalian bisa downsize setengah atau downsize 1 dari regular size kalian biasanya. And that's about it guys, review untuk sandal Nike Mine 001, dimana menurut gue ini jadi salah satu rilisan yang bombastis, menarik banget dari Nike di awal tahun 2026. Dan rilisan-rilisan kayak gini tuh menurut gue jadi rilisan yang memang dibutuhkan untuk memberikan statement dari brand Nike tersendiri guys. Mainin di ranah yang berbeda, ngasih narasi yang sedikit berbeda, mengimplementasikan teknologi yang sedikit berbeda, pastinya bikin gue ataupun para sneakerhead lainnya tuh jadi penasaran lagi dan pengen nyobain produk-produk dari Nike lagi gitu dengan adanya rilisan yang seperti ini. Gue cuma berharap gue pengen tahu lebih detail lagi, mungkin secara angka atau secara data yang bener-bener ada gitu ditampilin di websitenya Nike tentang apa sih impact yang bakal gue dapetin ketika menggunakan sendal yang satu ini. Kan selama ini Nike cuma bilang lebih mindful, lebih stabil, lebih efisien, tapi nggak tahu bisa lebih efisien berapa persen gitu, lebih mindful seberapa banyak gitu. Itu kan kayak sesuatu yang itu kalau bisa dikasih datanya lebih oke lah. Cuma terlepas dari itu, ini tetap menurut gue jadi salah satu rilisan yang menarik banget. Dan buat kalian tertarik sama sandal yang satu ini, kalian bisa cek aja langsung di Hot Sauce Sneaker. Sandal ini udah available di sana, 2 warna juga, dan kalian bisa langsung check out Hot Sauce Sneaker. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sandal yang cocok buat kalian. Alright, peace. Ini kalau dipakai di pasir gimana ya, ke pantai gitu